Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 16 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Malam itu, hujan deras turun tanpa jeda. Aksa berlari secepat yang ia mampu, melewati genangan air dan akar-akar pohon yang menonjol di sepanjang jalan setapak di hutan. Ia terus berusaha mencari Amira di tengah gelap pekat malam itu. Di benaknya hanya ada satu hal, yakni menyelamatkan wanita itu. Meski tubuhnya menggigil dan jalannya sering terhambat, Aksa tidak peduli. Ia tahu bahwa keselamatan Amira dan terutama bayi yang dikandungnya lebih penting dari apapun. Di ujung pandangannya, Aksa akhirnya menemukan Amira yang tergeletak di bawah sebuah pohon besar. Tubuhnya terlihat lemah, hampir tak berdaya. Hujan membasahi rambutnya yang basah, dan wajah pucat Amira semakin membuat Aksa merasa cemas. Dengan cepat ia menghampiri, memeriksa Amira yang untungnya masih bisa selamat. Tanpa banyak berpikir, Aksa mengangkat tubuh Amira dan membopongnya. Di tengah derasnya hujan, langkahnya terasa berat, tetapi Aksa terus berjalan, mencoba mengabaikan rasa dingin yang menusuk tulang. Mobil yang terparkir jauh di ujung jalan setapak menjadi satu-satunya tujuan mereka malam itu. Setibanya di dalam mobil, keduanya basah kuyup. Nafas Aksa masih terengah-engah. Sementara Amira duduk terdiam, berusaha mengumpulkan kembali tenaganya. "Kenapa kamu bisa sendirian di tengah hutan malam-malam begini?" Aksa akhirnya membuka suara. Nadanya terdengar tegang. Setelah itu, Amira menjelaskan dengan lemah bahwa ia ditinggalkan oleh tukang ojek di tengah perjalanan pulang, usai menjalankan tugas yang diminta oleh Bu Zora. Penjelasan itu membuat darah Aksa mendidih. Ia tahu ada andil ibunya dalam semua ini, dan itu membuat amarahnya semakin memuncak. Namun, ia menahan diri untuk tidak berbicara lebih jauh. Di tengah suasana yang canggung, pandangan mereka berdua sempat bertemu. Ada rasa hangat yang muncul di antara dinginnya malam itu. Amira tidak bisa menahan rasa kagumnya. Meski sering menyebalkan, Aksa ternyata memiliki hati yang baik. Ia tahu dirinya kini berhutang nyawa pada pria itu. Namun Aksa segera mengalihkan pandangannya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa Amira hanya istri sementara, sebatas kewajiban sampai bayi itu lahir. Dalam hati ia terus meyakinkan dirinya bahwa hidupnya akan tetap bersama Bella. Meski di sudut kecil hatinya, ia mulai merasakan ada hal yang berbeda terhadap Amira. Sebelum Aksa menghidupkan mesin mobil, Amira tanpa sengaja melihat sesuatu dari balik kaca jendela. Sosok Bella bersama seorang pria bernama Zaki terlihat bermesraan tanpa rasa malu. Jantung Amira berdegup kencang. Ia tak menyangka wanita yang menjadi istri Aksa itu ternyata menyimpan rahasia kelam. Namun Amira memilih diam. Ia ingin mencari bukti lebih dulu sebelum mengatakan apapun kepada Aksa. Tanpa sepatah kata, mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Di bawah hujan yang masih mengguyur, membawa perasaan masing-masing yang semakin rumit dan penuh rahasia. Sesampainya di rumah, Aksa dan Amira masuk dengan keadaan basah kuyup. Air masih menetes dari pakaian mereka yang belum sempat kering. Bu Zora yang tengah duduk di ruang tamu bersama kerabatnya yang pasangan suami istri terlihat sedikit terkejut melihat Amira kembali dalam keadaan selamat. Tatapannya mengarah tajam pada Aksa, seolah mencari jawaban atas apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun ia menahan kekagetannya, menjaga sikapnya tetap tenang di depan tamu-tamu itu. Meski begitu, senyumnya yang terlihat kaku menyiratkan perasaan tidak nyaman yang sulit ia sembunyikan. Sementara itu, wanita tamu Bu Zora terus memandangi Amira dengan penuh perhatian. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit ditebak. Seperti ada sebuah rahasia yang ia ketahui. Dalam hatinya wanita itu menduga, apakah benar
Amira ini adalah wanita yang disewa Bella untuk mengandung anak Aksa? Tatapan hangat itu membuat Amira bingung. Tapi ia memilih untuk tetap berdiri di sisi Aksa, mencoba menenangkan dirinya yang lelah setelah malam yang panjang. Amira tidak bisa menghilangkan rasa aneh yang muncul, seolah ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan di ruangan itu. Di sisi lain, jauh dari pandangan mereka, Bella dan Zaki tanpa malu-malu menikmati waktu bersama di kamar Aksa dan Bella. Keduanya bercanda mesra, seolah tidak ada batasan moral yang perlu mereka hiraukan. Zaki memeluk Bella erat sambil berbisik, mengatakan bahwa seharusnya Bella bersama dirinya, bukan dengan Aksa. Bella hanya tersenyum, tampak puas menikmati kebersamaan yang mereka anggap sebagai pelarian dari pernikahan pura-puranya dengan Aksa. Namun tanpa mereka sadari, perlahan tabir kebusukan ini mulai retak, menunggu saat yang tepat untuk terbongkar. Malam itu, suasana rumah terasa tenang, hingga sebuah kejadian kecil membuat Aksa dan Amira saling berinteraksi lebih dekat. Amira berdiri di depan rumah, matanya tertuju pada mangga muda yang bergelayutan di pohon. Tatapannya tak bisa menyembunyikan keinginannya, meski ia berusaha bersikap biasa saja. Aksa yang melihat itu langsung tersenyum tipis, lalu mendekatinya. Tanpa banyak bicara, ia mencoba menebak, apakah Amira sedang mengidam? Mendengar itu, Amira spontan terkejut dan membantah. Namun Aksa terus menggoda, meyakinkan bahwa Amira pasti ingin mangga muda itu. Canggung dan sedikit salah tingkah, Amira tak mampu menyembunyikan pipinya yang mulai memerah. Suasana mendadak berubah hangat, meski keduanya mencoba mengalihkan perhatian. Sementara itu di sudut lain, Bu Zora dan Hilda sibuk melampiaskan kekesalan mereka. Rencana yang mereka susun untuk menyingkirkan Amira di hutan ternyata gagal total. Keselamatan Amira justru membuat mereka semakin murka. Dengan emosi yang meluap, Hilda dan Bu Zora menarik tangan Amira dengan kasar ke belakang rumah. Suara mereka terdengar penuh amarah, memaki dan mengancam Amira bahwa ia tidak akan pernah diterima di keluarga ini. Amira akhirnya menyadari bahwa kejadian di hutan bukanlah kebetulan. Semua itu adalah ulah Bu Zora yang sengaja ingin mencelakainya. Namun bukannya gentar, Amira justru bangkit melawan. Ia menepis tangan mereka dengan kuat dan melangkah mundur menunjukkan keberaniannya. Wajahnya yang penuh tekad membuat Bu Zora dan Hilda terdiam sejenak. Tanpa sepatah kata lagi, Amira berlari meninggalkan mereka. Dalam hatinya ia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyakiti dirinya.